Setelah seminggu lebih punya helm ini, akhirnya bisa juga syuting RSV FFS 21 karena kemarin ada sedikit kendala dapatnya yang belum ada push pin nanti off post. Yang ini cuman alhamdulillah dikirim lagi sama RSV-nya. Dan akhirnya kita bisa syuting nge-review helm ini yang terbuat dari RSV FFS 21. Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Acun Hobi bareng gue Zandi. Ya, ini gue bakal nge-review helm terbaru dari RSV, yaitu RSV FFS 21. Sedikit agak telat, cuman nggak apa-apalah, yang penting gue nggak penasaran lagi ngeliat si helmnya seperti apa, detailnya seperti apa. Jadi ntar kita bakal ngebahas penuh helm ini di studio, bukan di jalan. Jadi kita bakal ngebahas soal fitmentnya, soal fiturnya di eksterior dan juga interior, sampai ke padding-paddingnya seperti apa nanti gitu, sampai ke IPS-nya malahan gitu. Jadi sekarang kita langsung bahas aja yang terbaru dari RSV FFS 21, agak susah ngomongnya. Dari eksteriornya dulu. Oke, secara eksterior, gue langsung notice karakter dari si helm ini tuh lebih ke arah sporty tapi tidak agresif. Gue suka sama streamline dari helm ini. Jadi streamline-nya tuh beneran enak kalau misalnya ngelihat garis dari depan ke belakangnya. Dari sini tuh beneran garisnya nyatu ke spoiler, cuman nggak agresif, nggak tajam, nggak kaku. Jadi lengkungannya enak. Termasuk di bagian atasnya pun sama. Di bagian atasnya di sini nyatu ke bagian spoiler. Ditambah spoilernya juga ini cukup minimalis, cukup compact untuk si spoilernya yang di finishingnya di berwarna transparan gitu. Jadi nggak terlalu besar, nggak terlalu agresif. Jadi untuk dipakai harian kayaknya masih humble untuk si helm FFS 21 ini. Untuk secara karakter desainnya. Dan yang gue notice pertama kali dari helm itu soal shellnya, ukuran shellnya yang emang nggak terlalu besar. Ini terbilang compact sih buat gue untuk size helmnya, karena emang ini ringan dan kerasa banget kalau misalnya kalian pegang langsung. Ini nggak besar untuk shellnya, shellnya compact banget untuk sebuah helm full face. Ditambah ada fitur tersendiri untuk shellnya, dia punya dua shell size. Ntar kita bahas di bagian shell ya, cuman yang pasti dia punya dua ukuran shell size. Itu untuk eksteriornya. Dan dilanjut untuk fitur lainnya soal ventilasinya dia sudah ada mode fan di sini. Jadi dia ada mode fan dengan mekanisme yang di sliding. Finishingnya ada tuh emboss RSV juga di mode fan-nya. 2 step, cuman agak sulit buat nyimpan di step tengahnya karena ini termasuk loose atau cukup longgar untuk si ventilasinya. Jadi ya mau dibuka langsung, tutup aja gitu. Lalu ada forehead ventilation dengan mekanisme yang di sliding juga di sini. Forehead ventilation karena dia full face bertipe single visor, jadi dia bisa masang forehead di sini gitu. Lalu top air ventilation ya, dia bentuknya agak unik buat gue karena dia mekanismenya tetap sliding cuman ke samping. Karena biasanya rata-rata tuh ke belakang kan. Cuman untuk yang FFS 21 ini dia mekanismenya ke pinggir gitu. Dan ininya cukup kecil sih pegangannya gitu. Jadi kalau misalnya nggak pakai glove cukup kerasa ke jari kita sudutnya. Cuman ya masih oke lah gitu. Dan ini kayaknya cukup mudah untuk diraih nantinya waktu lagi dipakai riding si helmnya buat buka tutup karena mekanisme top air ventilation di sini. Bentuknya dinamis, gue suka bentuknya dinamis bertabrakan dengan streamline ke arah ke belakang gitu untuk top air ventilationnya. Dan untuk di belakang ada outlet ventilation atau untuk membuang hawa panas dengan ram kawat di dalamnya. Di spoiler cuman ini tidak ada mekanisme buka tutup, jadi langsung aja untuk ngeluarin hawa panas dari belakang di balik spoiler di sini. Kelihatan juga sih karena spoilernya transparan. Jadi kelihatan ada ram kawatnya di sini. Itu untuk fitur ventilasinya. Dan untuk di eksterior, aura sporty-nya tergambar juga atau didukung juga dengan visor yang sudah flat di sini atau face shield lah. Ini face shield atau visor dia flat, jadi aura sporty-nya makin kelihatan. Ditambah juga ada tear off post di sini. Sekaligus juga ini sebagai push pin untuk memasang anti fog. Jadi dia punya dua fungsi di sini. Ini sebagai tear off post dan juga push pin untuk memasang anti fog. Jadi kalian bisa pakai tear off untuk di helm ini, walaupun ya ini preferensi masing-masing. Kalau gue sih sebenarnya untuk helm non race gue nggak pernah pakai tear off di helm full face untuk harian atau untuk touring dan lain-lain gitu. Kecuali untuk emang untuk race. Kalau pin lock mungkin atau anti fog mungkin gue prefer menggunakan benda tersebut. Oke.
Untuk visornya, lalu lanjut. Masih di bagian visor, dia sudah ada visor lock di sini. Sudah visor lock, good point, dan emang seharusnya helm full face seperti ini punya visor lock. Dan untuk face shield holdernya atau racketnya, dia punya finishing carbon looks, tapi bukan bahan karbon, dia tetap bahan ABS, cuman carbon look. Dan ini mekanisme ngelepas si visornya gampang banget. Biasa gue bilang ini quick release, jadi tinggal diangkat ke atas tuasnya dan udah langsung kebuka. Untuk masangnya pun tinggal ditekan aja si visornya, turunin lagi. Ini mekanisme dari dulu, beberapa helm lokal pakai mekanisme seperti ini, dan ini paling simple dan nggak rentan rusak untuk ke si hook visornya gitu, masih bisa bertahan lama. Dan feelsnya untuk face holdernya, dia cukup solid, ada stepping di setiap kita naik atau turunin si visornya. Di tahap akhir mungkin agak goyang karena dia tahap untuk membuka si visornya, cuman untuk di tahap yang step 1 di sini, dia tetap solid sih gitu, nggak goyang. Cuman dia nggak bisa ngebuka sedikit, jadi stepnya ada sekitar 4 tadi, cukup solid gitu, nggak terlalu keras tapi nggak ringan juga. Jadi ini masih oke gitu. Lalu untuk fitur lainnya, dia sudah ada nose guard juga di sini. Cuman gue ngelihat nose guardnya emang nggak terlalu rapih banget gitu untuk detail si nose guardnya. Cuma ada embos RSV gitu. Karena finishing warnanya doang sih sebenarnya. Sedikit berbeda warna karetnya gitu. Untuk si nose guardnya. Itu untuk di bagian eksteriornya. Jadi bahan visornya dia menggunakan polikarbonat dengan finishing yang atau feelsnya gue bilang materialnya cukup oke banget sih untuk material si visornya. Dan terakhir secara tampilannya, branding placement dari RSV ini cukup oke buat gue. Di depannya ada monokrom logo di sini, RSV, simple banget, nggak banyak warna. Di belakangnya juga minimalis tulisan RSV-nya, tipografi RSV dengan bendera Itali. Dan juga di bagian kanan ini cukup manis, ada tulisan FFS 21, detail dari si helmnya. Identitas dari si helmnya ada FFS 21 di bagian kanan. Di bagian kiri ini ada alamat website www.rsvhelmet.co.id. Nah, yang ini menurut gue ini kayaknya nggak perlu, karena ya untuk sebuah marketing kayaknya harus di helmnya langsung. Mereka udah tuh RSV, cuman untuk alamat websitenya kayaknya nggak perlu disimpan di helmnya. Mungkin di dus boleh, di gantungan boleh, cuman kalau di helmnya kayaknya kurang asik. Kayak gimana gitu kalau misalnya ada brandingan atau placement branding atau placement marketing tapi di helmnya gitu. Oke, di situ. Dan untuk lainnya di sini ada sertifikasi dari si helmnya. Dia sudah SNI, tentunya ada di OT juga, dan juga ECE 22.05. Jadi karena ada ECE 22.05 mungkin dia juga mempunyai 2 cell size atau mengharuskan punya 2 cell size gitu. IPS-nya gue nggak dapat info, yang pasti selnya dia ada 2 ukuran gitu untuk RSV FFS 21 ini. Dan bahannya dia 100% ABS untuk helm RSV ini. Oke, itu dari eksteriornya sudah cukup lengkap. Kalau misalnya ada yang kurang bisa kalian tambahin di kolom komentar. Dan sekarang kita lanjut ke bagian interior. Yang pertama soal sistem pengunciannya di sini. Sistem pengunciannya menggunakan double daring lock system, which is ini oke juga untuk sebuah helm full face seperti ini, walaupun ini helm untuk street, untuk harian, bukan untuk race. Cuman ini masih sangat membantu menggunakan mekanisme lock system seperti ini gitu. Oke, dan untuk paddingnya terlihat dari luar set, dari bawahnya ini cukup sporty auranya karena berwarna hitam dipadukan dengan stitching atau jahitan warna merah. Juga ada puller atau yang buat narik si cheek padnya, tapi ini bukan quick release karena ini hanya untuk mempermudah aja kalian megang si cheek pad kalau lagi ngelepas gitu. Di sini sudah ada tarikannya, dan materialnya ada kulit sintetis pemanisnya, dan ini bahan linernya, fabriknya dia berbahan microfiber yang bahannya nggak terlalu lembut, cuman dia bisa menyerap keringat gitu. Jadinya emang nggak terlalu lembut, cuman bisa menyerap keringat, sedikit panas tapi jadinya gitu. Cuman secara fungsi ini masih oke banget. Lalu ada chin curtain di sini. Ini juga kayaknya bisa berfungsi juga untuk nutupin angin yang masuk ke dalam si helmnya. Oke, itu untuk interior bagian luarnya di sini yang terlihat dari luar. Sekarang kita coba lepas semua padding-paddingnya buat tahu seperti apa, ada fitur apa lagi di helm FFS 21 ini.
Oke, kita udah lepas semua paddingnya dan ada padding tambahan juga. Ini gue jelasin dulu dikit soal padding-paddingnya. Jadi seperti biasa ada cheek pad di sini kiri kanan, ada crown pad, ada chin curtain, ada tambahannya lagi nih padding buat penutup telinga. Dia di antara bukan di antara, cuman dia diam di antara telinga sama slot untuk speaker intercom dia, karena ini ada busanya di sini, ada foamnya ini buat nutupin speaker intercom slotnya. Bisa dilepas juga kalau misalnya kalian nggak perlu, bisa dilepas aja si foamnya, dan ini bakal kepasang di bagian pas banget di telinga gitu di sini nantinya gitu untuk si padding yang ini gitu. Jadi ini tambahan paddingnya, entah seperti apa, kalau bisa membantu lebih enak dengan menggunakan padding di bagian telinga. Oke, dan ada fitur penting atau kelebihan penting dari si cheek pad-nya RSV FFS 21 ini. Jadi kalau misalnya diperhatikan lebih lanjut, ternyata ada fitur kalian bisa nge-resize si cheek pad-nya sesuai ketebalan yang kalian butuhkan. Misalnya ngerasa cheek pad-nya terlalu tebal, kalian bisa adjust sendiri dengan melepaskan si padding bagian dalamnya. Jadi ada slotnya di sini, atau ada ruang terbukanya, bisa kalian lepas si padding di dalam cheek pad-nya. Ini good point sih buat gue, ini sangat membantu buat teman-teman yang dekat kepalanya kecil, cuman misalnya pipinya agak tembam atau pipinya tirus. Kalau tirus butuh lebih tebal, bisa tambahin lagi busanya. Kalau misalnya dekat kepalanya 57 cuman pipinya cukup besar atau tulang pipinya cukup besar, kalian bisa tipisin lagi si paddingnya di bagian cheek pad. Jadi sangat membantu banget ada fitur seperti ini di FFS 21. Ini good point sih buat gue gitu. Dan mekanismenya seperti biasa, 3 snap button, chin curtain tinggal diselipin doang. Ini cuma tinggal diselipin juga. Untuk padding telinganya, ada padding telinga sekarang. Dan untuk front pad-nya ada 2 snap button di bagian belakang, dan bagian depan ini masih seperti biasa diselipin doang. Cuman emang gue ngeliatnya ini kayaknya kurang kurang ngunci gitu nantinya. Cuman ntar kita coba aja. Biasanya kalau kunciannya seperti ini, kalau misalnya habis kita pakai, biasanya kelepas depannya walaupun tidak mengganggu fungsi gitu. Ntar kita cobalah terakhir. Itu untuk padding-paddingnya. Jadi gue ulangi lagi soal fitur di cheek pad-nya, ini good point buat gue. Dan kita lihat IPS-nya. IPS-nya seharusnya warna putih, cuman dia dicat warna hitam gelap, teman nggak menyeluruh, kelihatan banget masih ada putih-putihnya. Lalu lubangnya terlihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan forehead 7, 8 gitu. Jadi 6 lubang untuk inlet, 2 lubang untuk outlet ventilation. Cuman emang lubangnya kurang rapi atau tidak terbuka secara sempurna untuk ventilasinya. Kalau misalnya kalian perhatiin untuk forehead ventilation di sini, dia lubangnya nggak simetris dan cukup kecil, dan bentukannya kayak kurang kurang rapi aja gitu untuk lubang ventilasinya. Termasuk juga yang di bagian dalamnya di sini. Bagian top air ventilationnya juga dia lubangnya cukup besar, cuman pada ujungnya akhirnya tertutup atau ada yang setengah tertutup. Kayaknya harus kita coba lubangin lagi, jadi kita butuh effort lebih. Cek juga si IPS-nya, kalau misalnya belum berlubang coba dilubangin sendiri aja sih gitu. Jadi ya sayangnya di situ kita nggak siap langsung pakai, kita harus ngecek dulu untuk lubang-lubang ventilasinya. Lalu ini ada slot untuk speaker intercom, nggak terlalu menjorok ke dalam, cuman ini gue bilang kayaknya cukup. Untuk kedalamannya ya nggak terlalu dalam juga, cuman kayaknya cukup sih gitu. Dan untuk diameternya juga kayaknya cukup untuk semua speaker universal intercom. Oke, jadi untuk IPS-nya seperti ini. Jadi emang finishingnya bukan yang terbaik, bukan yang top notch, cuman ini ya berfungsi gitu untuk si IPS-nya. Terlihatnya ya utuh aja, IPS utuh gitu. Dan untuk bagian depannya, di bagian chin guard-nya, ini untuk lubang ventilasi mode fan juga dia dikasih aksesoris lagi atau dikasih penghalang lagi. Ini oke juga. Oke, itu untuk interiornya. Sudah ada slot untuk speaker intercom, jadi fitur dari situ untuk interior. Sekarang kita lanjut ke bagian fitment, kita bakal coba sih helmnya FFS 21 ini. Oke, jadi padding udah kepasang semua. Sekarang kita masuk ke bagian fitment. Gue bakal coba si helmnya. Ini helmnya size S dan lingkar kepala gue tuh 55 sampai 56 cm. Seharusnya sesuai sih berdasarkan chart internasional. Size chartnya 5556 tuh pakainya size S. Kita coba dulu. Apakah harus
up size, harus down size, atau apakah terus size, nggak harus naik turunin size sesuai dengan kepala kita. Kita coba dulu, bismillah. Jadi ini telinga gue tuh kelipat, mungkin karena padding yang tadi. Gue mau coba dulu bongkar si paddingnya karena sakit banget, telinganya ngelipat. Kita nggak usah paddingnya, kita coba dulu yang pertama, kita buka si foamnya aja di sini. Kita buka foamnya aja, paddingnya tetap terpasang. Apakah jadi agak mendingan? Karena barusan sakit banget telinganya ngelipatnya. Oke, kedua paddingnya udah dibuka, kedua foamnya udah dibuka, tinggal sisa paddingnya di dalam. Nah, ini better, ruang untuk telinganya sekarang aman. Cuman nyentuh paddingnya aja gitu. Cuman jadinya gue penasaran kalau misalnya pakai speaker apakah jadi sempit atau gimana. Mungkin kalau pakai speaker, gue sih kayaknya prefer si paddingnya dibuka sekalian, tidak ada penutupnya lagi. Jadi tinggal speaker masuk ke telinga kita, nggak ada penutup padding yang tadinya lagi. Karena gue takutnya kayak tadi, karena lumayan mengganggu waktu telinganya ngelipat banget. Tapi itu telinga gue ya, karena belum tentu sama dengan kalian experience-nya, karena ya itu bentuk telinga kita kan beda-beda juga, bentuk kepala beda-beda juga. FFS 21 yang kerasa pertama kali itu helmnya ringan banget, terus sampai dipakai pun ini kerasa compactnya, kerasa nggak terlalu besar, jaraknya ini dekat banget dengan chin guard, jadi emang kerasa banget kalau misalnya si helmnya itu punya ukuran yang sangat compact. Kita dekat juga sama si visornya, jadinya visibilitasnya wide, visibilitas dari si visornya pun clean, nggak ada distorsi, aman banget. Untuk visibilitas dari si visornya ini wide sih, aman banget buat ngeliat untuk sebuah helm full face ya gitu. Teman kita bisa masih ngeliat si pushpin di sini sih, aman sih. Oke, dan untuk crown padnya ini nyentuh hampir semua kepala, jadi gue bisa bilang kemungkinan ini round shape untuk bentuk EPS-nya. Dia bulat, untuk bentuk kepala bulat tuh ini kayaknya enak, atau sampai ke medium oval juga masih nyaman. Chickpad yang ngunci, cuman gue ngerasa sedikit agak kurang ke cover sedikit banget tuh di bagian dagu aja, tapi covernya sama si chin curtain, jadi masih aman. Bukan dagu sih, tapi rahang yang kiri kanan di sini. Ya mungkin ya beda-beda juga sih dagu kita ukurannya gitu. Cuman ini ngunci banget, chickpadnya ngunci, crown padnya ngunci, jadi masih aman. Sampai ke belakang juga ini masih ke cover. Enak sih untuk fitmentnya untuk sebuah helm harian, atau kalian butuh helm yang ukurannya compact, kerasa kecil ya ini banget untuk full face yang ukurannya compact. Buat ngerai ininya pun nyaman, enak buat ngerai si ventilasinya, gampang, ke forehead gampang, buat fan juga gampang, mudah. Ya kurang lebih seperti itu sih untuk fitmentnya. Enggak apa ya, experience dari gue sendiri beberapa menit ini enggak langsung kerasa ini helmnya kayak helm race. Gue ngerasa ini kayaknya emang helm untuk harian aja gitu untuk fitmentnya, bukan nguncinya kayak helm balap gitu. Cuman yang paddingnya seperti yang gue bilang tadi, fabriknya nggak terlalu halus, cuman dia menyerap keringat gitu. Yang paling kerasa itu compactnya, ini kerasa banget helmnya kecil sih dan ringan. Oke. FFS 21 dari RSV. Helmnya itu dibanderol untuk yang solid color ya, di harga 800 ribuan. FFS 21 ini, dengan harga tersebut gue dapat beberapa value penting atau kelebihan dari helm ini. Yang pertama itu soal dua cell size untuk si helmnya dan ukurannya yang compact. Nah itu salah satu kelebihan juga untuk beberapa market di Indonesia. Dan soal chickpadnya yang bisa di resize atau bisa di adjust ulang oleh kalian, disesuaikan dengan kebutuhan kalian, itu juga value yang penting buat gue di harga segitu, di harga 800 ribuan. Itu good point sih untuk helm ini. Jadi cell size,
dan juga fitur cheekpad yang bisa di resize atau adjustable, itu hal yang penting untuk helm ini. Cuman kekurangannya sebenarnya kayak apa ya, detail-detail kecil, kayak detail-detail IPS-nya seperti bisa kalian tadi, lalu ventilasinya seperti apa untuk di IPS-nya. Cuman tidak mengganggu fungsi sama sekali sih. Secara fungsi dia masih aman, bukan lack of point banget gitu, cuman gue ngelihat seperti itu aja. Jadi pengennya kan pakai helm udah ready semuanya, overall good. Cuman harga 800 ribuan, kelemahannya menurut gue itu aja sih sebenarnya untuk di IPS-nya aja. Untuk eksterior, untuk desain dia sudah cukup baik, apalagi RSV punya desain yang emang apa ya, karakternya udah kuat di RSV gitu. Untuk helm-helmnya dia punya ciri khas sendiri untuk helm RSV itu. Oke, mungkin itu review dari gue untuk FFS 21 ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, ada insight, ada kritik, ada saran, boleh langsung tulis di kolom komentar atau langsung ke Instagramnya @acuanhobi. Jadi boleh juga di follow Instagram Acuan Hobi. Jarang posting, cuman seenggaknya ada untuk Instagram Acuan Hobi. Oke, sekian, mudah-mudahan membantu buat teman-teman semua yang membutuhkan info soal FFS 21 ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya.